Lihat ya dok. Jadi langsung saja ya kita ke nomor satu. Untuk soalnya, jadi yang soal pertama itu adalah lapisan dari kornea. Berikut ini kecuali ada pilihannya: A. Lapisan Bowman, B. Epitelium, C. Membran basement, D. Endotelium, atau E. Groove membran. Jadi untuk lapisan kornea sendiri itu sebenarnya dasar atau anatomi dari oftalmologi ya. Ada yang bisa jawab? Oke, Dokter Pratami, Yakin, baik. Dokter Henhen, Dokter Oktaviana, Dokter Suika juga rata-rata jawab E ya. Jadi memang untuk eh, anatomi dasar dari kornea itu harus dikuasai, dan yang bukan di sini termasuk dari lapisan kornea adalah berumumkan ya. Hmm. Jadi di sini kita bisa lihat struktur dari kornea itu ada 5 lapis sampai saat ini. Dari lapisan paling luar yaitu epitel, kemudian Bowman's layer, lalu lapisan yang paling tebal adalah stroma, lalu membran basement, dan lapisan paling dalam adalah endotelium. Kalau dilihat dari depan, kornea ini dia terbagi menjadi sentral, perisentral, sama ada bagian limbus atau yang di pinggir. Nah, lapisan kornea yang tadi 5 tadi itu ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau yang epitelium yang paling depan itu, karena dia paling depan, dia adalah barrier terhadap air dan juga ya, zat kimia, kemudian barrier dari mikroba, kemudian dia juga adalah tempat untuk permukaan optikal yang yang licin ya, dan juga dia adalah tempat dari film kornea. Kemudian juga ada selang lehan yang itu penting untuk fungsi imunologinya. Lalu yang kedua itu lapisan Bowman tadi yang dia mempertahankan bentuk kornea, lalu stroma yang paling tebal. Jadi dia itu adalah merupakan kekuatan dari kornea dan juga yang menjaga transparansi dari kornea. Jadi kalau misalnya sudah ada kerusakan atau sudah tembus sampai daerah bostroma, kemungkinan itu akan membuat defek di kornea dan transparansi dari korneanya itu sulit untuk kembali. Karena memang stroma itu fungsinya untuk mempertahankan transparansinya. Kemudian dia juga eh, kemudian yang selanjutnya di memrantasmen itu dia juga lapisan antara endotel dengan stroma. Kemudian endotel ini yang paling dalam, dan kita hindari di bagian endotel itu untuk trauma karena bisa tembus hingga ke umur aqueous. Jadi kalau misalnya ada corpus alienum sudah sangat eh, sudah sangat dalam di bagian endotel, sebaiknya hati-hati untuk dikeluarkan. Lanjut di nomor 2, giant papillary berkaitan dengan kecuali A. Atopic keratokonjungtivitis, B. Gonokokonjungtivitis, C. Lignous konjungtivitis, D. Trachoma, E. Vernal keratokonjungtivitis. Ada yang bisa jawab nomor 2? Ini giant papillary ya, khas sekali. Rata-rata jawab C ya, Lignous konjungtivitis. Jadi intinya kalau giant papillary itu kita pasti langsung berpikir adanya kelainan atau
Mekanisme kelainan alergi ya. Jadi di antara pilihan ini yang kena bukan alergi, yang C, Leishmaniasis conjunctivitis. Oke, di sini. Jadi kalau jadi ini gambaran dari giant papilla ya. Itu juga ada di vernal conjunctivitis, itu khas sekali di VKC. Kemudian yang VKC itu seperti kita ketahui dia akibat dari alergi. Kemudian untuk trachoma juga ada gambaran dari giant papilla. Kalau trachoma sendiri dia ada gradingnya, ada trachomatose follicular inflammation, kemudian trachomatose intense inflammation, traumatos scarring, trichiasis, sama corneal opacity. Kemudian kalau yang ini dia adalah lignous conjunctivitis. Nah, kalau ciri-cirinya ini dia berbeda dari yang lain. Dia ada discharge mucoidnya, kemudian ada hiperlakrimasi, dan juga ada kemerahan pada mata. Dan gambaran dari konjungtiva palpebranya itu bukan gambaran giant papilla, tapi disebut sebagai wet lag consistency, yang dia agak menggembung, tapi bukan gambaran dari giant papilla. Berbeda ya dia, kalau giant papilla itu kayak bintik-bintik, yang kalau yang ini dia lebih ke arah hemosis, tapi berbeda. Dia wet lag consistent. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyangka, bisa langsung ya dulu ya. Lanjut nomor 3, teknik dari ekstraksi katarak yang mempertahankan kapsul posteriornya adalah A. ICCE, B. ICCE, C. Skleralisasi, D. Circlic, atau E. Vitrectomy. Iya, jago-jago ya kayaknya ini. Di bulan Oktober jawab soal. Jadi jawabannya adalah B. ICCE ya. Betul. Jadi teknik katarak ada beberapa. Ada ECCE, ICCE, SICS, dan juga phacoemulsifikasi. Nah, kalau ECCE ini, dia itu buat luka di daerah limbus. Kalau yang digambar ini dia SICS ya. Nah, kalau yang di ECCE itu dia di bagian limbus buat luka, dia agak lebar. Kemudian kita ambil, tapi pengambilan kapsulnya persis sama SICS. Dia dia ambil nukleus sama korteks, tapi tetap dipertahankan kapsul kapsul posteriornya. Kalau misalnya ICCE yang tadi itu semuanya sampai kapsul dikeluarkan. Jadi biar kapsul posterior itu tidak tidak sudah tidak ada di dalam bagian bola mata. Lalu kalau yang SICS seperti ini buat sayatan kecil di daerah sklera, dilakukan peritomi, di kemudian insisi di sklera, lalu dimasukkan alat mata. Lalu kita ambil juga kataraknya dan meninggalkan kapsul posterior di dalam mata. Lalu vakuumulsifikasi ini teknik operasi yang canggih menggunakan alat ultrasonic, ultrasonik. Jadi nukleusnya itu dipecah-pecah jadi kecil lalu diisap atau diaspirasi. Nah, semuanya pasti ada kelebihan kekurangannya ya. Lalu contohnya kalau kelebihan dan kekurangan ECCE itu, kelebihannya dia memerlukan peralatan yang sederhana. Kemudian pemulihan penglihatan segera setelah operasi itu ICCE ya ini tabel 1. Pemulihan penglihatan segera setelah operasi itu menggunakan kacamata plus 10. Kalau kekurangannya penyembuhan lukanya lama karena irisannya yang besar. Terus karena dia di bagian kornea, jadi bisa cetus astigmatisme dan dapat
eh, menimbulkan iris dan vitreous incarcerata karena kapsul posteriornya diangkat juga. Jadi bagian depan sama belakang itu bisa ada salurannya, kecuali kalau memang dipasangkan lensa dan lensanya juga itu ya. Lensanya misalnya di depan iris saja, ya itu eh, bisa ada halangan dari bagian depan dan bagian belakang bola mata. Lalu kelebihan dan kekurangan ECCE, kalau kelebihannya trauma endopel korneanya kecil, lalu tidak menimbulkan iris dan petrus incarcerata, berbeda dari ECCE tadi karena dia kapsul posteriornya masih ada. Lalu lukanya itu lebih stabil dan aman, dan penyembuhan lukanya cenderung lebih cepat dibandingkan dengan ECCE. Nah, tapi kekurangan itu risiko astigmatisme tetap ada ya, karena tetap kita insisi di bagian korneanya walaupun lebih kecil daripada di CCE. Kemudian perbaikan penglihatan juga lebih lambat di ECCE dan juga lebih buruk dibandingkan dengan SICS dan juga sertifikasi. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan SICS, ini sebenarnya adalah SICS standar operasi manual yang bisa dijadikan pembelajaran ya untuk di PPDS. Lalu em, dia instrumennya lebih sederhana dibandingkan dengan VECO, lalu resiko komplikasi juga lebih rendah dibandingkan ECCE dan ICCE, dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan faktor notifikasi. Kekurangan ya astigmatisme ada kalau sangat kecil, kemudian dapat terjadi hifema dan edem kornea pasca operasi. Lalu kelebihan dan kekurangan vakomersifikasi, kelebihannya luka operasinya ringan karena sayatannya kecil, kemudian perbaikan penglihatan lebih baik dan cepat, dan tidak terjadi astigmatisme. Lalu untuk kekurangannya, kurva pembelajarannya ini lebih panjang dibandingkan dengan SICS, biayanya mahal dan peralatannya tidak portable. Gitu ya. Lalu lanjut nomor 4. Saya dengan katarak. Oh, kalau bayi dengan katarak itu biasanya cuma diaspirasi, kemudian di vitrektomi anterior. Itu lebih aneh ya, lebih superior kalau untuk anak. Jadi dia kebanyakan anak itu memakai teknik PECO, memakai alat PECO ya, bayi ya. Jadi dia cuma diaspirasi karena korteks sama nukleusnya juga masih sangat cair, tidak sepadat dengan orang dewasa. Jadi kita cukup aspirasi saja dengan alat PECO, lalu di vitrektomi anterior. Lanjut nomor 4. Seorang wanita umur 58 tahun datang dengan pandangan mata kabur sejak 2 tahun yang lalu. Secara perlahan-lahan ada riwayat diabetes dan hipertensi sejak 5 tahun. Kemudian endoskopinya dapatkan perdaan retina, eksudat, vena melebar, sama berkelok-kelok. Lalu diagnosis dari pasien ini adalah nilainya A, retinopati diabetik stadium non-proliferatif, eh, diabetik retinopati stadium proliferatif, C. Retinopati hipertensi stadium 1, D. Retinopati hipertensi, atau E. Retinopati hipertensi stadium 3. Ya, ternyata jawab lain. Oh, ada yang jawab kayak juga. Ya, jawabannya itu adalah retinopati diabetik stadium non proliferatif ya. Kita di sini lihat dia ada riwayat diabetes. Sebenarnya juga ada riwayat hipertensinya.
2 tahun. Tapi untuk gambaran seperti perdaan retina, harap eksudat, pena melebar ini yang menjadi tanda untuk diabetik retinopati. Karena kalau tanda dari retinopati hipertensi pasti dikatakan arteri venanya itu 1:3, lalu ini juga berkelok-kelok ya sebenarnya. Lalu kalau misalnya retinopati hipertensi itu biasanya karena dia sistemik, jadi biasa kena langsung 2 mata. Lalu kalau yang sudah ada seperti perdarahan ini pasti dikatakan dia ada papil edem. Itu tanda khas dari hipertensi, retina hipertensi. Jadi ini ya kalau misalnya ini contoh gambarannya normal retina. Kalau misalnya diabetik retinopati dia ada eh, apa eh, perdarahan, titik perdarahan di bagian retinanya, kemudian biasanya ada yang kuning-kuning itu adalah hara eksudat, tapi itu tidak terlalu kelihatan ya. Lalu venanya berkelok-kelok dan juga melebar. Ini kalau hipertensi retinopati ini bisa stadium 4 ya ini. Sudah ada papil edem, venanya arteri vena 1:3, ada makular star, ya, tandanya. Itu tanda dari hipertensi retinopati. Nah, jadi kalau misalnya tidak terkontrol dengan baik hipertensinya, dia bisa menyebabkan kelainan di kardio, renal, dan salah satunya itu di retina. Nah, kalau misalnya sudah sampai di retina, bisa menyebabkan hipertensi retinopati. Tandanya itu ada aveflossing, dia berbentuk salus sign, Ghosn sign atau bonnet, dan 2 bonnet sign. Yang pokoknya dia itu ada crossing dari arteri dan juga vena. Lalu kalau perubahan dari gambaran arterinya itu jadi lebih sempit, dan itu perbandingan rasio dari arteri venanya itu 1:3, yang normalnya itu 2:3. Dan kalau dan juga ada eh, di bagian arterioral itu ada leg reflex yang biasa disebut dengan copper wiring atau silver wiring. Kemudian bisa juga ada dead blood hemorrhage, atau gambaran juga flame shape. Kalau misalnya perdarahannya lebih superficial di lapisan retina. Kalau eksudat, dia bisa hard eksudat, juga bisa soft eksudat. Nah, kalau makularnya yang tadi ada makular star yang kayak tadi gambarannya ya, karena adanya deposisi dari hard eksudat di daerah makula. Lalu juga optik disknya itu swelling yang tadi ya, yang tadi apa dem. Ya, isin sebentar dulu ya, Dok. Lanjut. Jadi kalau untuk hipertensi retinopati itu ada mild, ada moderat, sama ada severe. Nah, kalau mild itu dia masih kayak gambaran ini ya, cuma ada penipisan dari arteri. Kemudian grade 2 sudah ada yang apeniking. Kemudian ada itu arteri venous crossing ini tidak terlalu terlihat ya. Biasanya harus kita perhatikan baik-baik. Pokoknya kayak seperti ini, dia ada crossing antara arteri sama vena gitu. Ada kayak ada bersilangan. Lalu em, yang grade 3 itu dia biasanya sudah ada retina edem, sama ada juga eksudat dan juga ada perdarahan. Eksudat, ada perdarahan, dan juga tadi ada arteri vena.
arteri venanya 1:3. Nah, kalau dia grade 3, ini perdarahannya jauh lebih banyak. Kemudian ada cotton wall spot sama lidah perdarahan. Nah, yang grade 4 ini yang sudah ada makular scar. Dan biasanya ada papilla edemnya. Cuman ada banyak scar eksudat dan ingat kalau misalnya hipertensi retinopati pasti dia dua mata. Kalau disuruh dia diferensial diagnosisnya adalah BRVO atau HRVO. eh, Kalau membedakan dengan BRVO dan HRVO, kalau retinopati hipertensi pasti dia dua mata karena dia sistemik. Kalau BRVO atau HRVO dia itu satu mata, gitu ya. Jadi tadi jawabannya adalah retinopati diabetik ya, lagi pada retinopati diabetik, stadium non proliferatif. Lanjut nomor 5, bagian mata yang paling sering terjadi karsinoma basale adalah A. Palpebra inferior, B. Canthus medialis, C. Canthus lateral, D. Palpebra superior, dari atau E. Lali. Karsinoma basal, basal cell karsinoma atau BCC. Rata-rata menurut. Oke, jadi jawabannya memang adalah ya palpebra inferior. Seperti gambar ini sangat khas adalah basal cell karsinoma. Esnya juga dia warnanya lebih hitam. Kemudian pasti ada seperti kayak scarring atau bekas luka ya di bagian bawah. Nah, kalau BCC ini 90% dia merupakan malignan neoplasma dari kelopak mata atau eyelid. Dia itu etiologinya karena ultraviolet atau UVB yang, meng- yang merusak dari lapisan epidermis. Kemudian biasanya eh, juga eh, karena faktor risiko lainnya seperti radiasi, imunosupresi, sama adanya previous scar atau luka sebelumnya dan juga adanya sindrom inherit seperti seroderma pigmentosum. Nah, kalau BCC ini dia biasanya kalau dilihat secara histologi dia berwarna pink atau seperti apa ya? Dia pink terang, kemudian ada surface telangi ektasi. Ya. Kemudian kalau misalnya terapinya sendiri untuk BCC itu biasanya kita biopsi terlebih dahulu untuk dilihat apakah eh, dia tipenya ganas atau jinak. Nah, kalau misalnya tapi tetap main goalnya itu kita komplit untuk keluarkan dari tumornya. Karena biasanya kan kalau ada yang tersisa itu tidak bisa rekurensi di kemudian hari. Kemudian karena dia berupa tumor, jadi dia bisa mempengaruhi fungsional ada kelainan dari fungsi di vertebra inferior sehingga kalau kita keluarkan semua tumornya, kita bisa mengkoreksi dari kelainan dari fungsi yang dihasilkan dari tumor. Kemudian selain itu, karena yang tadi kayak seperti scar atau bekas luka yang tidak estetik, nah kita bisa memberikan hasil kosmetik yang lebih baik kalau dilakukan operasi. Nah, kalau selain operasi, biasanya juga BCC itu kita lakukan eh, lakukan eh, kalau misalnya memang dia tidak dioperasi, kita berikan obat atau juga bisa diterapi radioterapi. Nah, kalau misalnya ini jenis-jenis untuk
operasinya itu sudah lebih mendalam ya, dan yang biasa dilakukan adalah micrographic surgery atau kayak surgery juga biasa dilakukan, atau biasa standar surgical accesses saja. Hmm, saja. Kalau BCC yang penting itu saja, yang jelas harus dikeluarkan semua tumor ini. Lanjut, kalau BCC dia berbeda dari sebaceous ya. Kalau sebaceous karsinoma itu dia biasanya di daerah palpebra superior. Kemudian khas sekali kalau BCC itu dia warnanya biasanya sih hitam. Lanjut, nomor 6 terapi toksoplasma ini di bawah ini kecuali A. Levofloxacin, B. Cotrimoxazole, C. Sulfadiazin, D. Pyrimethamine, atau E. Clindamycin. Ya, rata-rata jawab A ya, levofloxacin. Jadi betul, jawabannya itu adalah levofloxacin. Jadi kalau ocular toxoplasmosis itu uh, dia merupakan kelainan retina yang diakibatkan oleh Toxoplasma gondii. Nah, biasanya dia ada kelainan di posterior uveitis dan juga bisa menyebabkan kehilangan visual. Kemudian untuk obat-obatan, tanda-tandanya ini seperti ada aktif lesi sama inaktif lesi. Kalau aktif lesinya itu dia biasanya eh, ada berwarna kehitaman yang di tengahnya itu ada warna kuning seperti ini. Nah, kalau lesi yang tidak aktif biasanya belum ada batas tegas ya. Dia tidak berbatas tegas. Kalau yang aktif itu dia sudah batas tegas dengan ini ada warna hitam ya. Sorry, terbalik ya. Jadi kalau misalnya yang tidak aktif itu dia yang masih ada hitamnya, yang sudah melebar itu yang aktif. Terus kalau yang misalnya yang aktif itu dia juga bisa menyebabkan vitritis atau peradangan pada vitreous. Lalu ya seperti ini ya. Pasti kalau kita endoskopi pasti dia tidak terlalu nampak karena sudah ada peradangan di daerah vitreous sehingga dikatakan ciri khas dari toxoplasmosis itu gambaran endoskopinya adalah headlight in the fog seperti ini. Kemudian untuk obat-obatannya yang dari semuanya tadi ada kecuali levofloxacin. Nah, kalau medik terapinya bisa sulfadiazin, pyrimethamine, clindamycin, dan trimethoprim sulfamethoxazole, metoxazole, nah, kemudian azitromycin atau Vakuon sama prednisone. Dan ini kalau sudah masuk PPDS mata ini harus dihafal pada saat kita mau ujian akhir ya. Dan juga sebenarnya kalau untuk side effect-nya juga perlu diketahui. Lalu untuk yang, tapi biasanya yang paling sering digunakan itu ada sulfadiazin sama pyrimethamine untuk uh, ocular toxoplasmosis. Kalau tidak ada, clindamycin. Tapi yang biasanya paling gampang didapatkan adalah cotrimoxazole. Yang lainnya juga bisa sebagai pilihan. Azitromycin juga biasanya gampang didapat, dan prednison juga. Lanjut nomor 7, gangguan lapangan pandang inferior. Ada riwayat hipertensi, pembuluh darah yang terganggu adalah A. Ophthalmika, B. Karotis interna, C. Karotis eksterna, D. Ciliaris longus, E. Ciliaris brevis,
Yang pilihan yang tepat adalah yang mau menjawab. Hmm, Jadi ini terkait dengan arteri di dalam bola mata. Ya, rata-rata jawab B ya, karatis interna. Ya, jawabannya adalah arteri karatis interna. Jadi yang paling memang untuk mensuplai visual system itu adalah arteri karatis interna, kemudian akan bercabang lagi ke arteri oftalmika. Tapi dia yang awal mulanya adalah arteri karotik interna. Kalau yang seperti tadi ada gangguan lapangan pandang inferior, pasti gambaran visual Humphrey-nya itu seperti ini ya. Jadi ada gambaran hitam di bagian bawah atau defek lapangan pandang di bagian bawah pada saat dilakukan Humphrey visual field. Kemudian ini yang dari tadi ya. Jadi untuk arteri yang penting pada penglihatan itu adalah arteri karotik interna. Kemudian yang salah satu percabangannya adalah arteri oftalmika. Nah, di sini sudah bercabang, bisa jadi dia ada yang langsung ke retina, ada yang ke bagian ini ya, sentral retina, kemudian ada arteri ciliaris, dan juga ya bisa ke depan. Yang di sini yang di arteri ciliaris itu ada yang longos, ada yang brevis. Kemudian ciliaris. Jadi yang jelas yang penting untuk yang tadi apa laku gangguan lapangan pandang inferior, ada hipertensi, pembuluh darah yang terganggu itu pasti arteri karotik internal. Lalu ini contoh-contoh defek lapangan pandangnya dan juga daerah-daerah defek di eh, traktus optik. Jadi kalau misalnya dia masih di depan kiasma itu dia ipsilateral, kalau di belakang kiasma itu dia kontralateral. Oke. Jadi kalau misalnya ada ada kelainan di bagian depan kiasma, pasti dia searah dengan defek lapangan pandang pada mata yang sama. Gitu. Lanjut nomor 8, alergi prokain. Anestesi yang tidak boleh diberikan saat operasi adalah A. Lidokain, B. Mifepristone, C. Bupivacain, sama D. Tetracain. Jadi kalau anestesi anestesi lokal di mata itu dia memang ada yang golongan ester sama apa ya, yang satunya pokoknya yang ada yang satu golongan ini, yang lainnya itu ada golongan yang lain. Iya, dua orang sudah jawab tetrakain ya. Jadi yang mana dia yang sama golongannya dengan kokain, berarti itu yang tidak boleh diberikan pada saat operasi. Nah, yang sama golongannya yaitu adalah tetrakain. Oke. Oh ya, ester sama amida. Jadi untuk anestesi lokal itu ada yang ester, ada yang amida. Kalau ester itu yang kayak tadi prokain, yang tetrakain sama kloroprokain. Kalau yang amida itu lidokain, meflokain, bupivacain.
propivakain, dan yang sering digunakan saat ini adalah lidokain. Kalau untuk kalau di kalangan dokter mata ya, tapi yang lainnya juga sebenarnya bagus. Lalu kalau misalnya dia alergi prokain, yang sama golongannya yaitu adalah tetrakain. Jadi itu yang tidak boleh diberikan untuk anestesi lokalnya. Ini contoh dari gambaran kimianya. Jadi kalau memang tetrakain, tetrakain itu dia golongan ester, kalau belokannya itu golongan amin. Jadi itu saja ya, yang penting kita hafal yang golongan ester mana, yang mana golongan amin. Maaf ya, saya iseng sebentar dulu ya. Oke dok, izin saya lanjut. Nomor 9, konjungtiva vernal, reaksi hipersensitivitas tipe berapa? Bedanya adalah 1, B2, C3, D4, atau E1 dan 4. Ya, ini gampang ya. Oke, rata-rata jawab E1 dan 4. Nah, betul ya dok. Jadi jawabannya adalah E1 dan 4. Jadi kalau vernal conjunctivitis itu dia akibat dari alergi atau reaksi eh, alergi. Jadi untuk vernal ini dia bisa ada yang beberapa itu bisa menjadi atopik atau konjungtivitis. Kalau vernal ini biasanya pada daerah iklim yang hangat dan juga kering, tapi juga ada beberapa variasi. Misalnya ada yang di season spring sama summer yang dia alerginya baru kambuh. Kemudian juga perlu dilakukan pemeriksaan eh, pada keluarga karena biasanya juga dia bersifat turunan. Kemudian kalau eh, dari konjungtivitis ini dia reaksinya itu hipersensitivitas 1 dan 4. Kalau eh, yang satu itu dia adanya apa eh, reaksi dari IgE, immunoglobulin mediated ya. Kalau misalnya yang tipe 4 itu dia mediated dari CD4 helper cell. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya yang ini ya ada IgE, ada yang ada immunoglobulin E yang mediated eh, reaksi dari alerginya. Nah, kalau misalnya IgE-nya ini overproduksi, dia masuk ke dalam dendritic cell, dia itu bisa akan menghasilkan histamin atau
mediator mediator inflamasi di mast sel dan juga basofil dan di jika ada reaksi tersebut yang bisa menjadikan tanda dari konjungtivitis alergi yang seperti adanya itchy atau gatal, kemudian ada kemerahan pada mata atau ocular inflamasi sama 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 hiperlakrimasi biasanya tuh ya yang paling sering terlihat di awal-awal. Kemudian yang delay yang tipe 4 itu karena yang tadi CD4 nanti helper selnya yang dimediasi oleh reaksi alerginya yang bisa ada vasodilasi dan juga ada mukus dari goblet sel yang oleh sebab itu yang bisa menyebabkan gambaran seperti yang giant papilla yang sudah ada tanda-tanda di bagian konjungtiva palpebranya. Jadi ini yang kayak ini. Nah, imunoglobulin E mediated hipersensitivitas ya yang tadi itu yang untuk reaksi hipersensitivitas tipe satunya. Kemudian yang kalau allergic reaction yang dari CD4, T helper itu yang hipersensitivitas tipe 4. Jadi memang yang untuk warna keratokonjungtivitis itu ada yang reaksi cepat dan juga ada reaksi lambat. Terus lebih simpelnya dok. Hmm. Lanjut untuk kalau ada yang mau disanggah atau mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau open mic ya. Lanjut nomor 10 pasien usia 25 tahun, visus tanpa koreksi kacamata itu 6/12. Kalau dikoreksi plus 1, visus menjadi 6/6, dikoreksi juga plus 2,5, masih memiliki visus 6/6. Kemudian dilakukan sikloplegik, didapatkan plus 4,25 untuk mencapai 6/6. Jadi pernyataan yang betul di bawah adalah A. Hipermetropia absolut pada pasien ini adalah plus 2,5. B. Hipermetropia laten pada pasien ini plus 1,75. C. Hipermetropia manifest pada pasien ini plus 1. D. Hipermetropia fakultatif pada pasien ini adalah plus 1. Atau E. Pasien ini dikoreksi dengan plus 4,25. Ada yang bisa jawab ini, dok? Ini adalah hipermetrop. Jadi yang seperti kita ketahui pada saat di klinik, jadi hipermetrop itu ada yang total, ada yang absolut, ada yang laten, kemudian absolut terbagi menjadi manifest dan fakultatif. Ini adalah contoh soalnya. Hmm. Nah, jadi jawabannya rata-rata jawab B ya, B ya. Hipermetropia laten pada pasien ini plus 1,75. Yes, 1,75. Yes, 1,75 ya. D. Hipermetropia laten pada pasien ini 1,75. Betul ya dok, jadi kan ini gambaran normal vision. Kalau hipermetropia itu bayangan jatuh di belakang retina. Kalau dikoreksi dengan lensa positif, dia akan tepat di daerah retina. Nah, seperti yang kita ketahui, total hipermetropia itu ada total hipermetrop, kemudian terbagi menjadi laten hipermetrop dan juga manifest hipermetrop. Kemudian untuk manifest hipermetrop itu terbagi jadi fakultatif dan absolut. Kemudian kalau misalnya yang dari tadi soal dia eh, dengan psikoplegic, berarti dia
kita cari adalah berarti dia itu eh kita cari yang latent hipermetropnya ya. Jadi yang ini yang total hipermetrop sama dengan manifest hipermetrop ditambah dengan latent hipermetrop. Nah, di situ kan sudah dilihat dari tadi di soal kalau total hipermetropnya itu adalah 4,25. Kemudian untuk manifest hipermetropnya itu dia 2,5, jadi kita kurangi saja. Jadinya itu adalah hipermetropia latennya adalah plus 1,75. Oke. Nah, ini merupakan ya, ini merupakan eh, apa definisi dari hipermet jenis-jenis hipermetrop. Jadi kalau hipermetrop laten itu dia eh, jumlah hipermetrop yang bisa dikoreksi dengan eh, secara fisiologis dari muscular sclerosnya. Biasanya dia tinggi di usia muda dan akan berkurang seiring waktu. Lalu kalau misalnya manifest hipermetrop itu adalah yang sisa dari yang tidak bisa dikoreksi oleh normal fisiologis dari uh, musculus sclerosing. Wah, yang ini manifest yang tadi itu dia terbagi menjadi fakultatif sama absolut. Kalau fakultatif dia bisa dikoreksi dengan adanya effort tambahan dari akomodasi ataupun ada uh, apa musculus sclerosnya yang bekerja lebih keras dan dia bisa dikoreksi. Tapi kalau misalnya absolut dia sudah tidak bisa dikoreksi walaupun dengan adanya aktif pergerakan dari akomodasi. Oke ya, jadi yang tadi kita cari adalah latent hipermetropnya, manifestnya sudah ada, totalnya sudah ada, datanya dicari yaitu plus 1,7. Iya, kalau yang ini ya, yang tadi ada yang catatan kalau hipermetrop yang sudah dilakukan complete paralysis atau setelah aplikasi dari atropin itu adalah memakai yang rumus total hipermetrop sama dengan manifest hipermetrop plus latent hipermetrop. Jadi total hipermetropnya itu adalah yang sudah pakai sacroiliac. Sacroiliac itu yang ini ya, yang ini ya untuk paralisis atau juga yang contohnya adalah atropin. Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut dulu ya. Nomor 11, vaskularisasi utama bola mata dan orbita adalah ini untuk bola mata dan orbita ya, bukan untuk visual atau penglihatan visual secara umum. A. Arteri ophthalmica, B. Arteri carotis interna, C. Arteri capillaris, D. Arteri cillaris posterior, atau E. Arteri cillaris anterior. Ya, rata-rata jawab A ya, arteri ophthalmica. Jadi memang untuk vaskularisasi utama bola mata dan orbita itu adalah dari arteri ophthalmica. Yang tadi ya, jadi misalnya dari arteri cartus interna, dia bercabang menjadi arteri ophthalmica. Oke, kemudian ada yang ke ciliaris, ini yang longus, kemudian ada yang ke arteri retina centralis, kemudian ada yang ke arteri dari posterior longus. Ya. Jadi ini kalau ini langsung ke arah retina, kalau ini ke ciliaris. Oke, terus. Jadi yang memang arteri utama untuk bola mata dan orbita adalah arteri ophthalmica ya.
hipermetrop dengan astenopia untuk efek kacamata. Astenopia maksudnya mata malas ya. Kalau yang tadi ya, jadi itu tadi saja sebenarnya dok. Em, ini kita pakai yang karena dia pakai cycloplegic, makanya kita pakai yang rumus itu total hipermetrop. Dan karena kan sudah diberitahu kalau misalnya ada manifestnya itu sudah dapatkan plus 2,5, sudah paling kan yang yang dasar dari koreksi hipermetrop itu semakin tinggi ukuran hipermetrop yang kita ambil di visis 6/6. Berbeda sama miop. Kalau miop kita ambil yang paling rendah. Nah, kalau misalnya kita cari yang manifestnya dulu, tanpa sikloplegic, eh, tanpa dilebarkannya, tanpa diparalisis, itu kita ambil kan yang dulu koreksi sebelum koreksi biasa, kayak ukur kacamata biasa. Nah, kalau misalnya dicari paling tinggi adalah plus 2,5, kita ambil itu adalah manifestnya. Kemudian kalau psikologis artinya dia itu sudah total karena sudah dilakukan paralisis. Lalu didapatkan itu plus 4,25. Lalu kalau misalnya karena dia psikologis berarti yang kita cari yang rumus yang didapatkan itu adalah ini total hipermetrop sama manifest hipermetrop, berarti yang dicari adalah latennya. Dan tadi yang manifestnya kan sudah dapat plus 2,5. Lalu yang totalnya itu plus 4,25. Jadi berapa di sini yang 2,5 tambah berapa yang bisa menghasilkan 4,25. Artinya plus 1,75. Gitu dok. Oke, jelas ya, makasih. Dan nomor 12, penyebab oklusi arteri retina di bawah ini kecuali A. Trombus, B. Emboli, C. Diseksi aneurisma, D. Vascular rupture, atau E. Perdarahan karena pecah sumbatan aterosklerosis. Ini oklusi arteri retina ya, yang bukan penyebab oklusi retina arteri. Hmm. Oh, iya. Yang bukan ya. Hmm. Ya, rata-rata jawab vascular rupture. Betul ya dok? Jadi jawabannya adalah vascular rupture. Kalau jadi arteri retina oklusi itu, saya lebih ke gambar grafiknya. Jadi dia bisa karena ada dari penyakit inflamasi seperti lensa artritis, SLE, sama granulomatosis poliomyelitis. Itu dia bisa menyebabkan kerusakan di sel endotel yang bisa eh, menjadi hiperkoagulitas. Lalu juga penyebabnya bisa adanya embolisme dari kardiogenik seperti valvular, aritmia, sama congenital defect sehingga menyebabkan blood flow. Ini blood flow itu menjadi abnormal. Lalu untuk yang ketiga bisa adanya hiperkoagulable state yang bisa menyebabkan peninggian koagulasi atau penurunan dari antikoagulasi. Lalu juga ada
penyakit hematologi seperti leukemia, sickle cell, sama leukemia yang bisa meningkatkan viskositas darah dan juga inflamasi. Nah, yang keempat ini yang bisa menyebabkan adanya formasi dari trombus di pembuluh darah dan bisa menyebabkan adanya blockage dari sentral retina arteri. Begitu juga kalau misalnya ada aterosklerosis, bisa menyebabkan adanya plak-plak aterosklerotik yang dapat menyumbat yang dapat menutup arteri karotiknya yang bisa memblok sentral retina arterinya yang menyebabkan gambaran CRAO. So, ya, dari tadi ini semuanya trombos, emboli, dissection, aneurisma kan masuk di kardiogenik. Kemudian perdarahan karena pecah sumbatan aterosklerosis itu merupakan semuanya penyebab dari oklusi retina arteri kecuali di vascular rupture ya. Lalu kalau misalnya CRAO ini ada tandanya, jadi kalau misalnya ada penyumbatan di daerah sentral retina arteri, itu dia retinanya menjadi lebih pucat karena perfusinya menurun. Nah, kalau retinanya terlihat pucat, lalu yang karena pembuluh darah koroid masih ada yang suplai makula melalui kan ini di bagian cuma bagian arteri retina sentral yang terblokir. Nah, bagian posterior ciliaris arteri kan juga ada yang memperdarahi bagian makula di bagian makula sepertiga makula. Nah, itu karena masih ada perdarahan eh, aliran darah di situ, dia masuk ke daerah makula dan bisa menyebabkan gambaran makulanya itu jadi lebih terlihat karena karena retina sekitarnya itu dia lebih pucat. Nah, yang itu memberikan gambaran cherry red spot. Ini tanda khas di CRAO. Lalu, kalau misalnya penurunan perfusi, jadinya itu dia bisa menyebabkan arteriolinya narrowing. Jadi lebih tajam ke arah arteri-arteri ini. Kemudian kalau misalnya ada blood flow yang abnormal, dia bisa menyebabkan gambaran box scaring atau fetal tracking. Kemudian kalau misalnya ada retinal edem, karena adanya iskemi bisa menyebabkan eh, adanya gambaran pada saat kita funduskop itu jadi blur yang disebut dengan ground glass retina. Kemudian untuk karena ganglion sel sama aksonnya itu sudah mati karena adanya iskemi, bisa menyebabkan papilnya itu atau dari papil itu terlihat pucat dan itu yang menyebabkan penurunan visual akut. Ini contoh gambaran cara spot ya. Nah, terlihat kalau makulanya sangat menonjol, kemudian bagian lainnya itu dia pucat. Kemudian ini yang kayak blur itu adalah ground glass. Terusnya arterinya narrowing, lalu disknya itu pel, lebih pel, kemudian ya, jadi ini merupakan gambaran dari CRAO. Kalau penanganan CRAO, pokoknya goal standarnya itu 90 menit. Kereta api. Kereta api itu maksudnya apa ya? Ada yang bertanya loh, kalau soal bisa tanda khasnya seperti rel kereta api, itu untuk jenisnya itu BRVO, BRVO. Kalau BRVO sama HRVO sih biasanya dia gambaran clamshell ya, pena kan ya. Kalau
Kereta api ini mungkin maksudnya yang kayak anu ya, kettle track ini atau Bosker ini. Belum pernah dengar sih dok yang rel kereta api. Gak mungkin yang bahasa bahasa Inggrisnya apa ya dok? Yang di soal ini. Karena kalau biasanya BRVO itu biasanya tandanya adalah Flameshake Hemorrhage yang biasa dia biasa di bagian atas kah atau di bagian bawah karena dia kan branch yang kena. Kalau HRVO pasti dia adanya flameshake di semua kuadran. Kalau rel kereta api saya belum pernah, tapi nanti dicoba cari ya di akhir sesi. Lanjut, saya lanjut dulu ya, nomor 13. Seorang wanita usia 50 tahun, eh, dia dengan keluhan mata kabur. Kemudian tajam penglihatannya, oculus destra itu seperti 60, oculus sinistra seperti 300. Kemudian pemeriksaan didapatkan lensa keruh pada kedua mata. Diagnosis yang terjadi pada mata kanan adalah ada yang jawab B, ada yang jawab A. Apa ada jawaban lain, dok? Oke, untuk sementara tiga orang yang jawab ya. Ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab B lagi. Di sini sih kunci jawabannya B. Tapi sebenarnya saya juga kurang setuju ya sama nomor 13. Karena yang ditanya itu diagnosis yang pada mata kanan. Kita lihat visualnya 1/60. Kalau yang 1/60 itu biasanya adalah katarak imatur. Kalau saya sih. Kalau memang yang biasanya yang ditanyakan adalah diagnosis pada mata kiri, mungkin bisa yang matur atau hipermatur. Atau mungkin ini soalnya kurang dalam untuk lensa yang keruh juga ya. Maksudnya kan yang keruh banyak. Mungkin keruhnya bagaimana. Tapi untuk yang kalau visus 1/60 sih, jawaban saya adalah C, katarak prematur. Kalau dilihat saja dari visus ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya eh visusnya juga 1/60, tapi dia katarak subkapsul posterior, lensanya juga tidak terlalu keruh, ya itu bisa katarak subkapsul posterior 1/60. Jadi sebenarnya soalnya juga belum terlalu dalam, tapi kalau saya lihat yang diagnosisnya pada mata kanan, kemudian visusnya 1/60 itu masuk di katarak prematur. Jadi yang kalau misalnya katarak insipient itu kan yang visusnya masih Snellen ya, yang mulai dari 6 di bawah 6/6 hingga 6/60. Kemudian kalau yang imatur itu mulai dari 6/60 sampai 1/60. Kemudian kalau yang matur itu sudah di bawah 1/60 hingga 1/300. Kalau kata imatur biasanya 1/300 hingga live perception. Itu ya dok, kalau saya. Kalau ini kita untuk melihat katarak, jadi katarak klasifikasinya sama gradingnya itu kalau misalnya kita lihat awal itu kita harus periksa dulu slit lamp. Nah, untuk melihat adanya kekurangan lensa atau tidak. Kemudian kita slit sedikit, kemudian kita lihat retroiluminasinya. Gunanya apa? Kalau misalnya dia tidak terlalu keruh, tapi kita retroiluminasi, ternyata ada katarak kapsul posterior, itu bisa dilihat dari gambaran retroiluminasi. Kemudian juga bisa di tersegmentasi, bisa fundus, kemudian
di ultrasonik apabila fundusnya tidak tembus untuk melihat bagian belakang mata ya. Jadi kita bisa lihat prognosisnya bagaimana setelah diangkat kataraknya. Kalau misalnya memang ada kelainan di bagian belakang, berarti kita inform konsen bahwa penglihatannya itu biasanya eh, apa, hasil dari operasi katarak. Kalau misalnya memang dia operasi, itu biasanya tidak terlalu maksimal karena memang ada kelainan di belakang mata. Kemudian digital kamera ya sebagai fotografik saja untuk melihat bagaimana kekurangan lensanya. Nah, gradingnya nih kita biasa pakai grading lux ya, tapi ada beberapa jenis lain JHS, SCS, WGS, CCC GS sama WHO. Nah, yang biasa dipakai, sering dipakai itu adalah lux. Kemudian atau methodological test itu harus kita mengetahui klasifikasi atau gradingnya. Gradingnya bisa lewat logs ataupun yang klasifikasinya tadi yang insipid, imatur, natur atau hipermatur. Kemudian lokasinya di mana tadi, nuklear kah, atau di subkapsul posterior. Kemudian untuk tipenya, dia nuklear katarak kah, posterior subkapsul katarak, kortikal, atau PCO, atau katarak sekunder. Kemudian kalau misalnya sudah ditegakkan katarak, kita bisa planning untuk katarak surgery. Jadi ini ya, nah ini ya yang ini kalau misalnya matur sama hipermatur itu dia biasanya eh, hand movement saja atau misal light perception yang seperti 300 ya. Tadi kan 1/60, jadi saya sih mungkin masih masuk di imatur katarak. Kemudian ini tipe dari katarak bisa nuklear, bisa subkapsul posterior atau di subkapsul posterior, subkapsular katarak bisa di anterior, bisa di posterior, bisa posterior subkapsular katarak, bisa matur katarak yang keras ya kataraknya atau hipermatur. Nah, sudah warnanya putih seputih susu. Oke. Nah, semakin tinggi grading dari kataraknya, hipermatur semakin berkurang juga visual acuity. Jadi ini contohnya yang hipermatur katarak ya, sudah ada kelihatan seperti putih, sudah ada lisis, artinya dia hipermatur. Oke, jadi yang tadi nomor 13 kalau saya pribadi jawabannya adalah C ya. Lanjut nomor 14. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada senggat bisa di kolom chat ya dong. Kemudian nomor 14, seorang wanita umur 58 tahun datang dengan pandangan mata kabur sejak 2 tahun yang lalu secara perlahan-lahan. Kemudian ada riwayat diabetes sama hipertensi, endoskopinya. Oh ini endoskopi dapatkan perdarahan retina, RS vena lebar, dan mikrokelok. Oke. Ini sudah ya tadi ya. Ya jawabannya itu apa? Iya, di, ya betul. Ini sudah. Ini jawabannya ada retinopati diabetik ya, non proliferatif. Tapi di sini lebih menjelaskan kita belajar di retinopati diabetik nih. Nah, kalau misalnya retinopati NPDR itu dia ada biasanya tandanya perdarahan blood, hemorrhage, kemudian ada RS dan juga ada aneurisma. Kalau misalnya dia proliferatif atau PDR biasanya sudah ada pembentukan pembuluh darah yang abnormal.
Oke, jadi ini ya, kalau misalnya contohnya di diabetes retinopati, ini kalau misalnya tidak ada diabetes retinopati, itu artinya dia gambaran sinusnya normal. Hmm. Oke, kalau mild NPDR itu dia ada mikroaneurisma saja. Kalau misalnya moderat, ya sudah lebih dari mikroaneurisma, tapi tidak ada pi tanda dari severe NPDR. Kemudian kalau severe NPDR itu dia sudah ada tanda eh, lebih dari 20 intraretinal hemorrhage di 4 kuadran, kemudian ada venous bleeding di 2 kuadran, ingat 421 ya, intraretinal hemorrhage, kemudian venous bleeding di 2 kuadran, sama IRMA atau intraretinal microvascular abnormalities di 1 kuadran. Itu bisa salah satunya ya kalau yang severe. Kalau dia PDR, dia eh, sudah ada pembuluh darah baru, pembentukan pembuluh darah baru, dan juga ada preretinal hemorrhage, dan bahkan bisa sampai ada retinal detachment yang fraksional karena sudah ada perdarahan sebelumnya yang tidak teratasi dengan baik sehingga dia jadi fibrosis yang dia bisa eh, menarik lapisan retina sehingga terjadi tractional retinal detachment. Nah, kalau misalnya untuk mile itu kita cuma modifikasi gaya hidup ya, seperti rajin berolahraga. Kemudian kalau misalnya memang tinggi gula darahnya, ya kita sarankan untuk screening diabetik tiap bulan dan melakukan treatment untuk diabetesnya. Kemudian kalau yang moderat ini, kalau misalnya dokter umum, didapatkan di dokter umum, kita langsung di refer ke ophthalmologis dan biasanya dilakukan dulu screening. Kalau misalnya untuk mendarat NPDR, biasanya kami lakukan, ya belum lakukan laser ya. Kalau misalnya pun ada makula ademnya, ya biasa disuntik dulu anti-VEGF. Nah, kalau misalnya dia sudah severe, berarti kita bisa melakukan PRP laser atau panretinal fotokoagulasi. Apalagi kalau PDR. PDR itu langsung dilakukan laser. Oke, kalau misalnya PDR, ya langsung ya PRP. Ini ya mild, moderate, severe, sama PDR. Itu saja sih kalau yang diabetic retinopathy. Yang tadi retinal hemorrhage juga sudah dijelaskan. Retinal hipertensi sudah dijelaskan ya. Lanjut nomor 15. Keterlibatan musculus frontalis untuk mengangkat palpebra itu berapa milimeter? Ini ada yang tahu? Oke. Jadi rata-rata jawab A ya 20 meter. Betul, jawabannya adalah 2 meter. Jadi di sini musculus frontalis itu bisa berkontribusi sekitar 2 hingga 3 milimeter dari ele- elevasi dari kelopak mata. Ya. Jadi jawabannya adalah 2 milimeter. Oke.
Biasanya ini kita perlu ketahui kalau memang mau dilakukan operasi tosis dengan frontalis sling surgery. Dan juga biasanya tuh kriterianya harus levator aksinya tekur di bawah 4 menit. Ini sangat superior ya ilmunya. Mungkin kalau dokter-dokter sudah masuk PPDS mata baru dipelajari lebih dalam mengenai frontalis sling surgery. Yang jelas untuk dasarnya, untuk musculus frontalis ini dia berkontribusi sekitar 2 hingga 3 mm dalam elevasi dari pembuluh palpebra atau eyelid. Nah, musculus frontalis bisa mengangkat eyelid itu 2 mm. Lanjut nomor 16. Post op katarak sebelumnya, saat ini ada kekeruhan di kapsul lensa posterior. Diagnosisnya adalah, jadi dia sudah ada operasi katarak sebelumnya ya, lalu ada kekeruhan lagi. Diagnosisnya A. Katarak traumatik, B. Katarak komplikata, C. Katarak senil imatur, atau D. Katarak sekunder. Oke. Rata-rata jawab D ya, katarak sekunder. Betul jawabannya adalah D, katarak sekunder atau posterior capsule ossification atau PCO. Jadi eh, ya, ciri khas visualnya ya adalah dia post op katarak sebelumnya. Lalu ada lagi eh, kekeruhan lensa. Artinya dia adalah katarak sekunder. Oke. Untuk tata laksana dari PCO adalah endeyak laser. Oke. Ini bedanya primer sama sekunder katarak. Kalau misalnya primer katarak itu memang lensa alami yang mengalami kekeruhan. Kalau misalnya sekunder katarak biasanya adalah komplikasi dari operasi sebelumnya. Tapi sebenarnya bukan, oh ya, komplikasi ya karena misalnya jenis lensanya memang lebih cenderung cepat mengalami kekeruhan lagi sehingga perlu di laser. Saya biasanya kalau sekunder katarak itu tidak dilakukan operasi ulang, tapi cuma hanya di laser, dilubangi agar bisa tembus cahaya untuk kekeruhan di lensa IOL-nya. Oke. Ini tipe katarak ada nuklear, ada posterior subkapsul, sama ada kortikal. Oke. Nah, terus yang sekunder itu yang PCO. Oke. Lanjut nomor 17. Pria post-operasi katarak 6 minggu lalu dan dipasang IOL. 6 minggu kemudian IOL-nya bergerak ke arah kornea. Ini ada ke depan. Apa yang terjadi? A. Tidak ada gangguan. B. Tidak dapat ditentukan. C. Myopic shifting. Atau D. Hyperopic shifting. Hmm, Oke. Ya, baru dua orangnya udah C.
Jawabannya adalah myopic shifting. Hmm. Jadi memang yang myopic shifting itu dia kan mengalami lensanya itu terjadi miopisasi ya, atau dia lebih cekung ya, konteks konteks konfigurasi. Eh, jadi dia lensanya itu ke depan. Kalau misalnya hiperopik, dia cembung, dia ke belakang. Jadi gambarannya hiperopik, eh, kalau misalnya dia ke depan setelah operasi katarak, karena juga pemanjangan dari sumbu bola mata, artinya dia ada dislokasi lensa ya ke depan. Berarti kita harus keluarkan lensanya dan eh, pemasangan IOL sekunder. Baik itu dia di depan, pemasangan iris claw di bagian antepupil ataupun retropupil. Yang jelas kalau untuk di daerah Indabex sudah tidak bisa dilakukan ataupun endosulcus, karena pasti kalau dia ada myopic shifting lagi bisa ke depan lagi lensanya. Terus kan kalau hyperopic shifting dia pemendekan dari sumbu bola mata, jadi lensanya itu dia ke belakang. Kalau myopic shifting dia sumbu bola matanya melebar, jadi lensa yang ada itu dia bisa mendorong ke depan, gitu ya. Lanjut ya, nomor 18, terapi konjungtivitis alergi adalah, ini gampang ya, A. Tetes mata antihistamin, B. Tetes mata kortikosteroid, C. Tetes mata NSAID, atau D. Oral kortikosteroid. Mungkin ini pertanyaan lebih ke terapi utama ya konjungtivitis alergi. Karena kalau misalnya terapi konjungtivitis alergi ya semuanya bisa ini. Oke. Ya, jawabannya adalah tes mata antihistamin. Betul ya, dokter-dokter jawab A. Mm-mm. Jadi memang kalau misalnya ada konjungtivitis itu kita berikan dulu terapi antihistamin. Hmm, Karena kan yang seperti diketahui penyebab dari konjungtivitis alergi itu adalah adanya histamin dan juga mediator inflamasi yang banyak di daerah di daerah epitel atau depan bola mata ya. Kemudian kalau misalnya memang em, tidak setelah antihistamin, kita juga bisa memberikan itu yang topikal NSAID atau NSAID, yang biasanya juga kalau misalnya ada gejala-gejala seperti perih, em, tapi biasanya dia memang lebih tidak kurang efektif dibandingkan histamin. Tapi biasanya kita juga kasih di konjungtivitis alergi. Nah, biasanya juga dikasihkan juga terapi kortikosteroid pada refractory cases. Ya. Lalu, kalau misalnya semuanya sudah diberikan dan tidak mempan, bisa ditambahkan dengan oral. Oke. Nah, ini saya kortikosteroid. Jadi sebenarnya semua jenis tadi, obat tadi adalah terapi konjungtivitis alergi.
Tapi yang mungkin terapi utamanya adalah antihistamin. Lanjut nomor 19, yang memisahkan glandula lacrimal sama glandula lacrimal aksesoris adalah A. Tendon musculus levator palpebra superior, B. Ligamentum lignar, atau C. Tendon palpebra lateral. Oke, sudah ada beberapa yang jawab A ya. Tendon musculus levator palpebra superior. Ya, betul jawabannya adalah A ya, dok. Sesuai dengan yang dokter jawab adalah A. Tendon musculus levator palpebra superior. Jadi ini ya contoh gambarannya. Jadi glandula lacrimal sama glandula lacrimal accessoris itu di antaranya ada levator palpebra superior atau tendonnya ya. Jadi itu sebenarnya soal yang soal dasar anatomi di bagian palpebra ya. Kemudian yang di bawahnya tarsus. Ini hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan operasi kelopak mata. Jadi ini tadi yang levator palpebra. Kalau misalnya yang kayak ligamentum ulnar sama tenda palpebra lateral itu dia adalah yang berkaitan dengan levator palpebra superior. Ini ya, ulnar ligamen sama levator aponeurosis. Tapi kalau yang memisahkan glandula lacrimal sama glandula lacrimal aksesoris adalah tendon dari musculus levator palpebra superior. Oke. Lanjut nomor 20. Pemeriksaan oftalmoskop pada papil edem didapatkan gambaran A. Papil nervus 2 batas kabur, B. Papil nervus 2 hiperemis, C. Elevasi papil nervus 2 lebih dari 3 dioptri, D. Pembuluh darah retina melebar berkelok-kelok, atau E. Semua di atas benar. Oke, rata jawab E ya. Jadi semua di atas benar. Ya betul ya dok. Jadi ini gambaran dari papil edem. Jadi memang ada hiperemis pada papil, ada batasnya kabur, kemudian ada elevasi dari papil nervus 2-nya lebih dari 3 dioptri, dan juga ya, elevated. Kemudian ada juga pembuluh darah retinanya berkelok-kelok. Oke. Kalau misalnya sudah ada papil edem, artinya sudah ada eh, visual acu visual acuity-nya dia menurun. Jadi ini contoh dari papil edem dan juga grading-gradingnya ya. Jadi dia ada 5 grading. Grading pertama itu dia masih terlihat seperti normal, cuma memang sudah ada blurring atau kabur di bagian nasal bordernya ya. Mhm. Kemudian kalau yang grading kedua itu dia sudah terlihat lebih jelas yang bagian batas kaburnya.
Kemudian kalau misalnya grading ketiga itu sudah ada elevasi dan blurring dari margin dari papilnya. Kemudian untuk yang grading keempat dia sama dengan grading ketiga, cuma ada kelainan yang seperti dilihat di sini di arteri sama venanya dia berkelok-kelok. Nah, lalu yang grade 5 itu dia sudah tidak jelas sekali batasnya dari papilnya. Oke. Dan juga dia tampak lebih hiperemes. Hmm. Selanjutnya nomor 21, asal glandula lacrimalis adalah A. Ectoderm, B. Mesoderm, C. Neural plate, atau D. Surface ectoderm. Oke, nomor satu. Hmm. Oh ya, hanya satu orang ya yang jawab B, delta, atau yang lain ada punya jawaban lain, atau jawabannya juga sama. Oke. Jadi jawabannya memang adalah delta ya, surface ectoderm. Jadi memang pada saat pembentukan dari bola mata, untuk asal dari glandula lacrimal itu adalah surface ectoderm. Ya, ini seperti yang di sini, asal dari glandula lacrimal itu adalah surface ectoderm. Bukan dari neural threads. Hmm. Ya, kalau glandula lacrimal itu gunanya apa? Sebagai aliran untuk air mata ya, penghasil air mata dan juga yang mengalirkannya ke permukaan bola mata. Hmm. Jadi ingat ya kalau asalnya itu adalah dari surface ectoderm. Lanjut nomor 22, untuk melihat kelainan tulang orbita bisa kita eh, gunakan alat A. CT scan, B. MRI, C. USG, atau D. arteriografi. Iya, oke, sudah banyak ya yang jawab A. CT scan. Ini ya, ini melihat kelainan tulang orbita ya. Jadi memang jawabannya adalah CT scan ya, untuk melihat kelainan tulang. Jadi memang kalau definitif diagnosis biasanya kita konfirmasi dengan CT scan untuk daerah orbita dan juga eh, untuk melihat tulang dari orbita dan juga bola mata. Jadi ini contohnya, jadi ini di CT scan itu kita bisa melihat tulang-tulang orbital, baik tulang frontal, lacrimal, maxilla, bisa juga lihat lamina papyracea. Jadi kita lihat kalau bisa lihat kalau misalnya eh, ada kerusakan di lamina papyracea pasti dia gambarannya tidak tegas ya. Kemudian ada greater wings phenoid sama sigmoid. Ini semua dilakukan pemeriksaan CT scan untuk eh, tulang orbita. Lanjut nomor 23. Berikut merupakan neoplasia adalah A. Hematom, B. Hematoma, C. Edem, atau D. Hordeolum.
Ini gampangnya mengoperasi. Oke, rata-rata jawab Bravo Hammerton. Ya, kan kalau Hammerton itu perubahan warna kulit di sekitar kelopak mata. Kemudian Eden pembengkakan organum dan infeksi di kelopak mata. Jadi yang mengoperasi adalah Hammerton. Ya, dok. Ini contoh gambar hamartoma. Jadi kalau hamartoma itu adalah massa yang jinak, yang dia sebenarnya eh, mau mimicking atau eh, menyerupai jaringan sekitarnya, tapi dia tumbuhnya malah abnormal. Nah, yang ini disebut dengan hamartoma. Oke. Jadi kalau misalnya ada keluhan pasien, nah, ada seperti tumbuh di bagian bagian apa bagian konjungtiva palpebranya, kemudian menggelembung seperti dan ada berbentuk bulat seperti jaringan. Nah, ini hamartoma ya. Kalau hordolum kan dia benjolan di dalam dan itu dia infeksi karena ada nanah di dalam kelopak mata. Download nomor 24, seorang penderita usia 50 tahun memiliki kelainan refraksi miopia 1 dioptri. Maka kacamata baca yang diberikan ialah A. 1 dioptri, B. 2 dioptri, C. 3 dioptri, D. plano, atau E. bukan salah satu di atas. Bisa jawab. Ini mungkin juga soalnya gampangnya. Oke, rata-rata jawab 2 dioptri. Oke. Jadi memang kalau usia 50 tahun itu kita berikan kacamata baca ukuran 2 dioptri. Ini tabelnya. Ini tabelnya ya. Jadi kalau usia 35 sampai 45 itu diberikan plus 1, 45 sampai 50 plus 1,5, 50 sampai 55 itu plus 2, kalau di atas 55 itu plus 2,5. Kalau misalnya dia pseudofakia atau dia ada kataraknya biasanya dia itu plus 3 atau di atasnya. Kalau di sini kan ukuran miopianya itu sebagai pemicu ya dok. Jadi di sini kita lihat usianya 50 tahun. Oke. Ya, dan 50 tahun itu kita berikan langsung plus 2 saja. Jadi jadi untuk presbiopia itu dia sudah kehilangan kemampuan untuk fokus pada saat jarak dekat. Nah, biasanya mulai dari usia 40 atau di dekat sekitar 40 dan penglihatan dekatnya itu menjadi lebih buruk, tapi penglihatan jauhnya tidak berpengaruh. Hmm. Kalau misalnya kacamata yang sangat diperlukan pada orang presbiopia itu, kita perlu juga tanyakan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya juga memang dia pekerjaannya menjahit, ataupun ada yang berhubungan dengan membaca dan jarak dekat, dan memang kita perlu resepkan untuk kacamata presbiopia. Hmm. Nah, ini kalau semakin tinggi ukurannya, maka
semakin tinggi juga power dari presbiopnya. Ini contoh kalau kita eh, melakukan tes untuk pengukuran kacamata presbiop ya, biasanya pakai American Standard, dibaca pada jarak 30 cm. Atau yang senyaman mungkin pasien untuk membaca. Lanjut nomor 25. Saat mata kanan elevasi, terjadi peningkatan inervasi dan kontraksi pada rectus superior kanan dan penurunan inervasi dan kontraksi pada rectus inferior kanan. Pernyataan tersebut sesuai dengan A. Hukum Herring, B. Hukum Mendel, C. Hukum Pasteur, atau D. Hukum Aristoteles. Hmm, ya. Sudah ada dua orang jawab A ya, hukum Herring. Ini kalau sebenarnya dari pilihan-pilihannya ya yang sesuai dengan binocular vision itu adalah hukum Herring. Jadi memang kalau di hukum Herring itu yang menganut binocular vision itu memang pada mata kalau misalnya em, pergerakan mata satu dengan yang sebelahnya itu harus selaras dan yang di mata satunya itu kalau misalnya bergerak di satu mata ada yang terjadi peningkatan dan juga ada terjadi penurunan. Kalau misalnya contohnya ini ya, kalau Haring Slough itu dia kalau mata sebelahnya hmm, iya. Kalau misalnya yang ini ya, Haring Slough itu dia ada equal inervasi. Jadi kalau misalnya mata kanan melihat ke kanan, mata kiri juga melihat ke kanan, artinya bergerak rectus lateral kanannya sama medial rectus kirinya yang terinervasi equal, jadi bergerak bersamaan ke kanan gitu. Jadi yang tadi yang soalnya itu kalau misalnya dia ke lebih ke Sherrington Slough ya. Kalau misalnya dia ke atas, tapi dia masuk dalam Herring Slough. Kalau dia pada saat mata kanannya dia ke atas, artinya dia ada peningkatan inervasi kontraksi pada rectus superior kanan dan juga penurunan inervasi pada rectus inferior kanan seperti di Sherrington Slough. Kalau misalnya dia melihat ke kanan, artinya ada peningkatan pada rectus lateral kanan dan penurunan di rectus medial kanan. Kalau yang atas tadi artinya ada peningkatan di rectus eh, superior kanan dan penurunan pada rectus inferior kanan. Itu ya. Jadi ini sebetulnya hukum dari binocular single vision. Jadi ada Hering's-Law yang itu adalah equal inervasi. Jadi mata satunya sama pergerakannya dengan mata sebelahnya. Kemudian kalau yang Sherrington's Law, kalau di mata satunya itu dia bergerak, artinya ada yang meningkat dan juga ada yang meningkat. Hmm, itu saja sih. Hmm. Yang lainnya bukan hukum dari binocular vision. Lanjut, 26. Tanda-tanda retinitis pigmentosa adalah A. Edema papil nervus 2, B. Bone corpuscular appearance, C. Kerusakan dari sel kerucut, D. Didominasi oleh cotton wall spot, atau E. Perdarahan preretina. Ini jelas ya, RP retinitis pigmentosa. Itu sudah dua orang jawab B. Baik. Hmm.
Oke. Rata-rata jawab B ya, bone corpuscular appearance. Atau sering dikatakan bone speckle. Jadi jawabannya memang adalah Bravo. Tanda dari retinitis pigmentosa. Yang ini ya, ini yang hitam-hitam, ini yang disebut dengan bone speckle atau bone corpuscular ya. Ini merupakan tanda khas dari retinitis pigmentosa. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau retinitis pigmentosa itu ada kelainan dari sel kon dan rod, dan juga dia bersifat genetik atau turunan. Nah, kalau misalnya RP ini biasanya tandanya adalah kehilangan dari night vision-nya, kemudian secara perlahan terjadi penurunan atau kehilangan dari eh, peripheral atau side vision-nya atau di samping-sampingnya. Lalu setelah itu ada kehilangan dari central vision-nya. Dan yang paling penting adalah ada juga kelainan dari color vision. Karena sel kontaknya dia bermasalah. Bisa didiagnosis dengan genetic testing karena dia bersifat turunan. Kemudian elektroretinografi atau RG. Jadi dia melalui tes dengan aktivitas elektrikal di retina untuk melihat bagaimana retina respon terhadap cahaya. Ya, jadi itu alatnya dipasang di kepala, jadi untuk melihat ada hubungan di antara otak dengan retina, langsung ke retina. Kemudian visual field testing untuk melihat adanya apa kehilangan efek lapangan pandang, kemudian OCT untuk melihat bagaimana lapisan retina. Oke. Pada ini tanda khas sekali pada retinitis pigmentosa adalah waxy pallor sama bone speckle. Ya. Mungkin itu saja untuk yang retinitis pigmentosa. Ada papil tidak, kerusakan dari sel kerucut kurang, dia kerucut dan rotnya, kemudian tidak ada cotton wool spot dan juga tidak ada peradangan prerating. Jadi jawabannya memang bone corpuscular appearance. Kalau ada juga waxy, kalau misalnya tidak ada pilihan bone corpuscular tapi ada pilihan waxy pallor, itu yang dipilih oleh dok. Jadi tanda khas dari tanda fundus dari retinitis pigmentosa itu bone speckle sama waxy pallor. Lanjut nomor 27. Pada kasus katarak kongenital, bagaimana penanganannya sebaiknya dikerjakan? A. Segera mungkin. B. Tunggu setelah usia 1 tahun. C. Tunggu setelah usia 2 tahun. D. Tunggu setelah usia 3 tahun. Atau E. Tunggu setelah usia 12 tahun. Katarak kongenital ya, Bang. Ada yang bisa jawab. Ini Dokter Evina jawab A. Yang lain, apa ada jawaban yang lain atau jawabannya sama dengan Dokter Evina? Baik. Oke. Rata-rata jawab A ya, sesegera mungkin. Jadi memang untuk katarak kongenital setelah diagnosis harus segera mungkin untuk dilakukan aspirasi dari kataraknya. Oke. Jadi memang untuk yang katarak kongenital itu biasanya langsung terlihat ya pada saat lahir dia ada keperluan lensa, jadi lensanya warna putih. Kemudian harus segera dilakukan operasi untuk agar agar visualnya ke depannya itu lebih bagus. Karena kalau misalnya ditunda-tunda bisa artinya dia ada jarak waktu itu cahaya tidak bisa
tidak bisa masuk hingga ke retina karena terhalang oleh kataraknya sehingga bisa menyebabkan komplikasi amblyopia ya. Nah, kalau misalnya memang eh, sesegera mungkin untuk aspirasi, tapi biasanya kita belum melakukan implantasi IOL atau pemasangan lensa. Oke. Kalau kalau di referensi biasanya sekitar setelah umur 2 tahun baru kita bisa lakukan implantasi IOL. Kenapa? Karena biasanya setelah umur 2 tahun itu untuk eh apa ya, kan bola mata itu semakin membesar pada anak-anak. Nah, dikatakan pada 2 tahun itu ya sudah bisa untuk dilakukan pengukuran untuk jenis lensanya karena ada rumusnya juga ditambah berapa ya. Jadi biasanya dilakukan implantasi IOL-nya itu di umur 2 tahun. Nah, kalaupun dikatakan dia sudah lebih stabil untuk ukurannya dan juga untuk bola matanya juga sudah bisa dimasukkan untuk IOL. Kemudian yang perlu diingat di katarak kongenital itu dia kalau misalnya unilateral katarak artinya secepatnya 4 hingga 6 minggu setelah lahir itu harus segera diaspirasi kataraknya. Lalu kalau misalnya dia bilateral katarak artinya dia harus dioperasi sekitar 6 hingga 8 minggu setelah lahir dan mata keduanya itu 2 minggu setelah operasi mata pertama. Itu ya yang diingat untuk katarak kongenital. Lanjut nomor 28, pemeriksaan penunjang retina yang dapat melihat lapisan-lapisan retina adalah A. FFA, B. USG, C. Humphrey, D. Indirect ophthalmoscope, atau E. Optical coherence tomography. Dan saja ada yang jawab dok. Jadi ini pemeriksaan yang untuk melihat lapisan-lapisan retina. Tuh. Hmm. Ya, ada dua orang ya yang jawab A, FFA. Oke, ada dua yang jawab B. Apa ada yang jawab lain dok? Atau ada yang sama jawab A ataupun E? Oke, jadi yang untuk melihat lapisan retina itu adalah E ya, OCT. Betul ya Dokter Dimas. Tep. Kalau FFI itu lebih ke apa ya, melihat di mana kebocoran ya. Jadi dia diambil per menit. Ya biasanya pakai fluorescence kan fluorescence. Terus fluorescence angiografi FFA. Jadi itu dia per menitnya lihat di mana kebocoran retina. Kalau USG itu untuk melihat bagian belakang, eh, misalnya vitreous atau retinanya, apakah ada retinal detach kan eh, jika bagian depannya itu terhalang, misalnya ada katarak yang matur yang tidak bisa terlihat di bagian belakangnya, artinya kita USG. Kemudian kalau Humphrey visual field itu untuk lapangan pandang, kalau indirect ophthalmoscope, endoscopy indirect, jadi yang dapat melihat
lapisan-lapisan retina adalah OCT. Ya memang untuk melihat lapisan retina. Ini ya gambarannya optical coherence tomography. Ini adalah lapisan-lapisan retina ya dari hmm, ini contoh lapisan retina yang baik. Jadi RPE ini juga intak dan ini makulanya, makulanya baik. Jadi ini semuanya lapisan internal bisa dilihat di gambaran OCT ya dok. Nah ini gambaran FFA atau fluorescence endoscopy angiography. Jadi diberikan pewarnaan, kemudian dilihat apakah biasanya ada leakage di sini atau tidak. Ini normal ya. Ini. Oh ini ancestry. Jadi biasanya memang kalau misalnya kita pada saat endoskopi makulanya suram, biasanya dilakukan pemeriksaan FFA. Oke, ini ada neovaskularisasi ya. Lalu yang lainnya sih ya, ya, ya jadi OCT memang ya, Pak, lebih tepatnya sih ini adalah OCT makul. Ada juga OCT papil, ada OCT anterior. Nah, kalau OCT makula itu yang untuk melihat lapisan retina. Oke. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ini aja kalau FFA itu prosedur diagnostik yang diambil setelah diinjeksikan fluorescence ya. Jadi biasanya memang yang untuk kebocoran. Oke. Lanjut nomor 29. Penanganan terhadap trauma kimia mata yang harus dilakukan segera setelah terjadinya trauma adalah A. Menutup rapat mata yang terkena trauma. B. Memberikan tetes mata air mata buatan yang frekuen. C. Memberikan salep mata tetrasiklin untuk mencegah infeksi dan kerusakan kornea. D. Irigasi menggunakan salin, larutan fisiologis atau air bersih terus-menerus sampai pH sesuai. Trauma kimia. Oke, mantap. Ya, rata-rata jawab D ya. Jadi memang kalau ada trauma kimia, segera setelah trauma itu kita lakukan irigasi menggunakan salin atau larutan fisiologis lainnya. Lalu kita sediakan juga kertas lakmus untuk melihat pH-nya sudah kembali normal atau tidak. Ya, nah ini adalah trauma kimia. Hmm, harus setelah pH-nya normal baru kita berikan obat tetes mata. Ya, jadi memang eh, jadi memang untuk trauma kimia itu ya sebaiknya sesegera mungkin dilakukan irigasi dulu untuk menetralkan pH-nya. Kemudian baru setelah itu kita berikan obat tetes mata. Suplemen irigasi. Jadi biasanya irigasi dengan larutan fisiologis. Biasanya kita lewat cairan infus ya diarahkan ke daerah bola mata. Kemudian dialirkan, diirigasi, lalu diarahkan pasiennya untuk menggerakkan matanya agar eh, larutannya itu dia mengenai seluruh bagian bola mata. Kemudian cek pH-nya ya. Tuh. Jadi ini adalah ada kasih klasifikasi dari Robert Hall untuk chemical eye injury, kalau misalnya korneanya di bagian epitel, artinya gimbal iskemi tidak ada, prognosisnya bagus. Kalau misalnya kornealnya ada, tapi irisnya masih bisa terlihat, gimbal iskemi ada kurang dari 33%, itu juga prognosisnya masih bagus.
Tapi jika grade 3 ada total epithelial loss, korneanya eh, korneanya keruh, jadi bagian stroma juga keruh, irisnya sudah sulit untuk dilihat, dan